Perjuangan Ari Tahiru untuk memperoleh tanah miliknya seluas 8.000 meter persegi masih belum selesai. Belakangan lansia yang berusia 67 tahun ini mengaku bahwa dirinya harus wajib lapor seminggu 3 kali di Mapolres Manado. Ari Tahiru diketahui adalah warga yang ditolong atau dibela oleh Brigjen TNI Junior Tumilar. Junior Tumilar kini dibebas tugaskan sebagai Inspektur Kodam 13 Merdeka karena surat terbuka yang tulisnya untuk Kapolri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Andreas Ruau yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andreas. Ya, bagaimana Firda? Oke, Andreas bisa Anda gambarkan sedikit mungkin bagaimana saat ini kondisi kehidupan dari Ari Tahiru? Oke, sebelumnya pihak dari Tribun Manado telah mengunjungi kediaman Ari Tahiru, walaupun sebenarnya dia tidak mempunyai tempat tinggal yang jelas, sering berpindah-pindah, namun pada saat itu dia kebetulan bersama dengan anaknya di Winangun Atas, Kecamatan Wanea. Nah, dalam rumah tersebut dia hanya ditemani dengan anaknya laki-laki, dan untuk akses ke lokasi itu harus menyeberang sungai juga, dan harus mendaki kira-kira 100 meter, dan kondisi rumahnya tidak mempunyai listrik, penerangan elektronik, dan hanya menggunakan lampu botol. Nah, Ari Tahiru diketahui juga tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dia hanya tinggal di tanah berukuran 8.000 meter persegi itu yang digunakannya untuk berkebun, dan ada pondok kecil yang digunakannya untuk tinggal di situ. Ya, begitu kira-kira nih, Frida. Andreas, bisa Anda jelaskan mungkin Ari Tahiru sendiri ini memang beberapa waktu lalu dibela oleh Brigjen TNI Junior Tumilar dan kemudian Brigjen TNI Tumilar juga mengirimkan surat terbuka ke Kapolri begitu terkait hal ini. Bagaimana untuk awal mula pertemuan dari Ari Tahiru dengan Brigjen TNI Junior Tumilar? Oke, peristiwanya berawal saat pemanggilan Ari Tahiru oleh polisi Mapolres Manado ya, sekitar beberapa minggu lalu, sekitar pada tanggal 20 Agustus, dan pada 2 minggu lalu ia baru dibebaskan. Jadi ada sekitar 30 hari penahanan Ari Tahiru ini. Nah, Ari Tahiru ini awalnya tidak mengetahui siapa itu Irdam Brigjen Tumilar. Namun tiba-tiba beliau dijemput oleh Brigjen Tumilar ini dan dibebaskan atas bantuan dari pengacaranya bernama James Tuwo, yang memanggil khusus Brigjen Tumilar ini untuk membebaskan si Ari Tahiru ini. Nah, akhirnya hubungan mereka menjadi sebuah saling mendukung kontribusi dari Brigjen Tumilar ini untuk membantu dan menolong masyarakat kecil seperti Ari Tahiru. Oke, demikian. Kemudian Andreas, bagaimana perkembangan proses hukum atas hak milik tanah oleh pada 2 hari yang lalu, Ari Tahiru masih dipanggil ke Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan terkait proses hak milik tanah. Nah, ditemani dengan pengacaranya James Tuwo, ia melakukan sidang secara tertutup dengan pihak PT Ciputra juga, dan dari situ James Tuwo mengatakan berbagai hal yang bersikap keberatan terhadap tuduhan-tuduhan seperti pengerusakan dan lain-lain kepada Ari Tahiru. Nah, dalam proses penyelidikan tersebut, James Tuwo menyampaikan bahwa Ari Tahiru bawa surat AJB, akte jual beli itu, secara sengaja dipalsukan tanda tangannya. Jadi Ari Tahiru ini kan diketahui tidak tahu baca tulis. Jadi pengacaranya mengakui bahwa akta jual beli itu telah dipalsukan. Demikian.
Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ari Tahiru, warga Manado, dan juga Brigjen TNI Junior Tumilar yang saat ini menjabat sebagai staf khusus KSAD. Berikut liputannya untuk Anda. Waktu itu kita orang tinggal di situ dari tahun 78. 78 bikin sebuah rumah situ, orang semua keluarga tinggal di situ, bakobom bikin talaga. Situ, batana, bakobom, pisang, ubi, bete. Sudah. Tahun berapa? Orang bikin surat, keluar tuh surat tahun 82. Surat apa itu, Mas? Surat tanah. Surat tanah. Surat tanah. Ini tanah bukan tanah beli kok. Tanah warisan. Warisan dari Orang tua, oma. Oma. Ke anak kan cuma tapi mama sama anak sendiri. Iya. Jadi itu kubong kasih nama itu Rano Wawu. Kalau tuh bilang Rano air. Kalau bilang Wawu anak sayang-sayang. Anak tunggal. Nah, jadi tapi mama bilang mana urus pak mama kong lihat tuh kubong dia mana tahu tuh batas-batas itu biar napi saudara-saudara semua dijauh. Tahun berapa itu, Mas? Hah? Tahun dia 78 sampai sekarang kita kan urus pak mama. Jadi mama simpan dalam peti itu surat. Sahabat orang mau datang mau bilang mau foto, oh nyanda, jangan kasih, jaga baik. Ini bukan persoalan institusi, tapi persoalan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh Babinsa. Karena beliau minta perlindungan buta huruf. Ari Tahiru. Tentara rakyat itu peduli terhadap lingkungannya, atasi masalahnya. Jangan dirampas tanahnya. PT Ciputra Internasional. Saya ingatkan Anda, jangan melaporkan Babinsa. Jangan Anda merampas hak tanah, hak warisnya. Dan ini dari warisan adat istiadat. Hargai mereka. Saya sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan hak rakyat itu. Karena itu bagian dari pertahanan. Menegakkan hukum harus diketahui itu. Periksa dulu. Jangan ditutupi kebun yang dipakai. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan. Cukup. Pakai itu baju tuh. Cukup. Ini baju. Ya.